Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin, NIM 1831040083. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan olahraga. Pertama, pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas, daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itulah telah membuktikan juga kaitannya dengan politik. Kedua, ada dari perlatian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan untuk multi makna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dan kecenderungan perkembangan olahraga tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah isi dan mengisi kegiatan olahraga pada umumnya, dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang berstruktur. Sini ada pengertian politik dan olahraga. Pengertian politik dalam arti kebijaksanaan atau polisi, berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia atau polis, berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara, sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik. Kepentingan penggunaannya di sini kedua, dalam arti kepentingan umum, politisi atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun daerah. Lazim disebut politis atau politisi, yang artinya adalah pusat, adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, serta jalan cara. Alat adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, serta jalan cara alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita hendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Sini ada Miriam Budayjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud yang terkadang bertentangan satu dengan yang lain, akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu dengan atau negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian lokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik adalah suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan publik, dan alokasi atau distribusi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Lamdang Subakti pada tahun 1999, satu, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah, ayat 1,
masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengingat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono 1996 ayat 64 bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan dan keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Aristoteles di sini mengatakan perkenalkan bahwa kata politik melalui matannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik. Interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dan unsurnya. Di sininya ada negara atau state, di sebelah bagian distribution, di sebelah kanan lokasi allocation, di bawah kekuasaan ada atau power terbagi atas dua, pengambilan keputusan atau decision making, ada juga kebijakan atau polisi biliar. Pengertian olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Kedua adalah olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan dilakukan oleh satu orang atau lebih atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary pada tahun 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk beroleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti pemburu atau dalam olahraga pertandingan atau Athletic Games di Amerika. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam atau orang lain ataupun diri kita sendiri. Sini menurut pakar kolik, metode olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam membentuk manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga atau Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan, atau kegiatan intensif dalam rangka memperoleh referensi kemenangan dan prestasi optimal. Sini ada kaitan politik dan dengan olahraga, hubungan politik dengan olahraga. Sini ada perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang demikian kuat dalam memberikan arah atau isi dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik
sejak awal. Sini ada sejak awal kebangkitan Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena. Gerakan Olimpiade atau Olimpiade Movement mencanangkan bahwa Olimpiade mengemban misi untuk perluaskan isma, sebuah idealisme yang mengandung pesan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan seperti terkandung dalam motto Situs Altius atau Fortius. Di sini tidak dipungkiri gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap berluasan kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan isi kegiatan dalam bahkan cara mengorganisasi tanpa kegiatan sadari. Pula akses dari Olimpiade itu adalah lenyapnya eksistensi permainan. Pada awalnya kegiatan bersifat mundial tersebut diklaim sebagai langkah paling dini dalam globalisasi olahraga, hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dan kalangan bangsawan. Sini ada kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal kalau saja dunia mau jujur. Sebenarnya berkaitan antara kedua sudah dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengambilan kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh klasik terjadi pada 1936 Berlin ketika Farhan Nassim Jerman tengah berada di puncaknya Jazz Owen pelari berkulit hitam Amerika Serikat yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina. Media Jerman tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas. Sini olahraga dan politik. Olahraga tertentu tidak lepas dari atlet atau olaragawan dengan bidang olahraga yang ditekuni, dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah perkembangan olahraga. Atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahraga menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahraga tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Dari popularitas para atlet, mantan atlet itu banyak bukti yang terjun langsung dalam dunia politik bahwa banyak dari antara mereka sukses dalam pemilihan kursi politik dan akhirnya beralih profesi menjadi seorang politikus. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Pengembangan strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu. Dalam penataan sistem secara terpadu, pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem olahraga secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berprestasi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai produk yang sangat optimal. Sini ada dampak politik dalam olahraga. Dampak positifnya, olahraga menjadi alat pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. 2. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship. 3. Ada menjadikan olahraga lebih dikenal, menjadikan
hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakan pertandingan olahraga yang menghibur, contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship, yaitu yang memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi atlet, membuat produk yang tidak talian langsung dengan asuransi. Dampak negatif tidak sedikit terjadi provokasi dengan dunia olahraga yang disebabkan urusan politik, salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga atau atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain-lain. Rusaknya pengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politik sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Penuhi prestasi atlet karena atlet menjadi karena kampanye dan terjun sebagai kegiatan politik menjadikan konsentrasi atlet menjadi kepecah. Rasa nasional atlet memiliki berkurang karena hanya kepentingan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau urusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik, ya, dapat diartikan sebagai olahraga boleh untuk dijadikan tempat ajang politik, bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Kesimpulannya, olahraga merupakan sarana yang efektifnya untuk disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta politik akan faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat berpengaruh perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam leren lagi sekadar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan mutli, sudah tidak dapat terlihat makna olahraga itu pun sendiri setelah semuanya berbaur oleh politik. Faktor singkat itu sendiri setelah semuanya berbaur oleh politik sangat berpengaruh, bukan yang mencapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi faktor politik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.